Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan, kelas 9 MTS PM. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan kesehatan, kemanfaatan, keberkahan. Semoga tetap semangat. Semoga keikhlasan kalian, kegigihan kalian, keseriusan kalian dalam belajar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan mendapatkan berbagai limpahan kebaikan-kebaikan yang lain ke depannya. Oleh sebab itu, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Kita tujukan kepada para masyayikh, para pendahulu bangsa, terkhusus Hadratus Syekh Adlan Ali. Semoga hidup kita senantiasa diliputi dengan keberkahan dan kemanfaatan. Ala hadiniyah syafaat Rasulullah sahibul karamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembelajaran aswaja pada kali ini akan membahas tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Gimana sih Nahdlatul Ulama itu dulu bisa ada? Langsung saja. Pada saat dahulu, pada permulaan abad ke-19, itu di latar belakangnya muncul gerakan pembaruan Islam di Minangkabau, Sumatera Barat yang dipimpin oleh Haji Miskin dengan membawa semboyan pemurnian ajaran Islam dari segala bid'ah dan khurafat. Jadi sebelum NU lahir, itu lahir gerakan pembaruan Islam yang dipimpin oleh Haji Miskin. Ini gerakan ini yang nantinya melatar belakangi adanya atau terjadinya perang Padri di Sumatera. Nah, perang Padri itu adalah perang antar saudara. Nah, itu juga nggak baik juga, oleh karenanya ini patut diketahui bagaimana latar belakang sejarahnya nanti. Jadi yang pertama itu dilatar belakang oleh gerakan-gerakan itu karena pemurnian ajaran Islam. Ini kalau pemurnian ajaran Islam kalau zaman sekarang istilahnya bisa diistilahkan dengan namanya fundamentalis. Sementara itu pada tahun 1924 terjadi perubahan politik di Saudi. Karena Abdul Aziz bin Saud itu pengikut aliran Wahabi, berhasil merebut kekuasaan Sharif Hussein di Mekah. Dari sejak itulah Wahabi dijadikan sebagai paham keagamaan resmi kerajaan Saudi. Lah Haji Miskin tadi itu jebolan-jebolan sana. Jadi gerakan-gerakannya itu mirip dengan gerakan Wahabi. Nah, melarang dari segala bid'ah dan khurafat. Jadi seperti peringatan Maulid Nabi, ziarah kubur, tawassul, wiritan, tahlilan, yasinan, tibaan dan lain sebagainya itu dilarang. Dari sinilah kemudian muncul banyak ketegangan di kalangan umat Islam dan timbul perpecahan. Padahal saat itu pula persatuan dan kesatuan sangat diperlukan dalam menghadapi penjajah. Karena tahun-tahun itu adalah tahun-tahun masa-masa penjajah berada di Indonesia. Ini sangat-sangat merugikan umat Islam pada waktu itu karena
terjadi banyak ketegangan, bahkan perpecahan dari berbagai lapisan masyarakat. Padahal persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan dalam menghadapi penjajah. Berangkat dari situlah kelompok Taswirul Afkar yang dipimpin oleh Mbah Wahab Hasbuloh, Tambak Beras ya, berinisiatif mendirikan Jam'iyah, kemudian disampaikan kepada Mbah Hasyim. Namun Mbah Hasyim tidak langsung menerimanya, melainkan meminta petunjuk Allah melalui sholat istikharah. Namun yang sholat istikharah itu Mbah Hasyim, yang menerima petunjuk isyarahnya itu adalah Mbah Yai Khalil Bangkalan. Nah, Mbah Yai Khalil Bangkalan. Isyarahnya itu apa, Bapak? Itu berupa lambang tongkat. Jadi isyarat tongkatnya Nabi Musa itu. Dan yang kedua adalah wirid ya Jabbar ya Qahhar. Oleh karenanya setelah menerima isyarah itu, setahun kemudian Mbah Yai Khalil itu mengutus Mbah Yai As'ad Samsul Arifin yang kebetulan waktu itu masih santri Mbah Yai Khalil itu untuk menyampaikan kepada Mbah Yai Hasyim tentang isyarah itu tadi. Itu bersamaan memberikan tasbih pemberian Mbah Yai Khalil dan wirid ya Jabbar ya Qahhar. Makanya sampai sekarang pun dalam istighosah itu ada wirid namanya ya Jabbar ya Qahhar. Itu kan kalau di istighosah ada lanjutannya ya dzal bajis syadid ya. Itu terus sampai sekarang masih ada atau masih biasa diamalkan di kalangan orang-orang NU. Akhirnya setelah menerima pesan dari Mbah Khalil melalui Mbah Yai As'ad, akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926 diadakan pertemuan di kediaman Mbah Yai Wahab yang letaknya di Kertopaten, Surabaya. Dulu nggak di Tambak Beras tapi di Kertopaten, Surabaya. Dan menghasilkan dua keputusan penting, yakni yang pertama adalah meresmikan dan mengukuhkan Komite Hijaz dengan masa kerja hingga delegasi yang diutus menemui Raja Saudi. Kenapa ini perlu dibentuk? Karena pada saat aliran Wahabi itu muncul di Saudi Arabia, itu aktivitas keagamaan orang selain paham Wahabi itu diperangi. Nah, dulu Bapak sudah pernah cerita tentang gerakan Wahabi itu bagaimana dalam keterangan yang lalu. Itu bahkan pernah menyerang atau merobek kiswah, mau menyerang makam Nabi dan lain sebagainya. Itu dulu gerakan Wahabi sampai seperti itu, hingga makam Baqi itu rata dengan tanah, nggak ono patokane, nggak ada batu nisannya. Kalau sampai sekarang itu bisa dilihat hanya cuma ditandai dengan batu-batu biasa. Oleh karenanya itu perlu dikukuhkan atau dibentuk namanya Komite Hijaz untuk diutus menemui Raja Saudi, karena yang pergi haji itu kan bukan hanya orang Wahabi tapi orang berbagai paham keagamaan. Yang kedua, dibentuklah Jam'iyah dengan nama Nahdlatul Ulama atau artinya kebangkitan ulama. Nah, pada saat selanjutnya delegasi Komite Hijaz yang terdiri dari Mbah Yai Wahab dan Syekh Ghonaim Al-Misri diterima dengan baik, dan Raja Saudi memberikan jawaban secara tertulis kepada NU dengan nomor 2082 tanggal 24 Dzulhijjah 1346 Hijriah yang menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi jamaah haji melaksanakan amaliyah keagamaan di Baitullah, dan setiap orang diberi kebebasan mengikuti madhabnya masing-masing. Dari sejak itulah jamaah haji dari berbagai negara itu boleh mengamalkan berbagai praktek keagamaan ketika selama musim haji di sana. Kalau dulu nggak boleh, jadi ada larangan khusus karena
aliran Wahabi itu, paham Wahabi sudah dijadikan sebagai paham resmi keagamaan. Adapun di sini catatannya, pada dasarnya gagasan mendirikan Jam'iyah itu sudah ada beberapa tahun sebelum kelahiran NU. Jadi sebelum kelahiran NU sebenarnya para ulama pesantren itu sudah mau menggagas sebuah Jam'iyah. Hal ini disinyalir atau ditandai dengan beberapa kelompok organisasi yang sudah dibentuk sebelum lahirnya NU. Yakni yang pertama bisa dijumpai waktu itu namanya Nahdlatul Tujjar. Ini organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi umat. Yang kedua Nahdlatul Wathon yang bergerak dalam bidang pendidikan. Terus Nahdlatul Syuban, organisasi kepemudaan. Dan yang keempat Taswirul Afkar atau forum diskusi persoalan umat. Nah, yang nomor 4 inilah yang ibaratnya termasuk golongan modernis, suka ibaratnya berdialog dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang mewakili untuk menghadap Mbah Hasyim waktu itu, bahkan kemudian terus pada selanjutnya disuruh untuk menjadi delegasi ketika menghadapi Raja Saudi atas problematika persoalan umat yang waktu itu ada berbagai banyak larangan tentang praktek keagamaan di Saudi Arabia. Demikianlah penjelasan singkat dari Bapak tentang kelahiran NU. Tentunya sangat-sangat terbatas informasi ini, bisa kalian kembangkan melalui channel-channel YouTube yang lain dan lain sebagainya, karena ini sifatnya hanya sebagai pengantar, karena pertemuan kita hanya 10 menit ya ini, jadi hanya untuk mengetahui secara garis besar saja kelahiran. Cuma untuk di channel-channel YouTube sudah banyak tersedia tentang sejarah Nahdlatul Ulama, bisa kalian gali di situ lebih dalam. Tetap semangat anak-anak. Demikianlah penjelasan singkat dari Bapak, semoga bermanfaat. Bapak tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan, jangan nakal di rumah atau dimanapun kalian berada. Bapak doakan semoga kalian senantiasa diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.